Hujan es melanda kawasan lereng Gunung Merapi di Desa Paten, Kecamatan Dukun pada Jumat siang. Dari video amatir milik warga, hujan es sebesar kerikil berjatuhan dari langit. Menurut Sutarno, Kepala Desa Paten menuturkan sebelum terjadi hujan es terlebih dahulu hujan deras disertai angin kencang. Ada 5 titik yang tersebar di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Dukun dan Sawangan yang dilanda hujan es. Sampai saat ini informasi yang kita terima dan hasil kaji cepat dari tim reaksi cepat kita belum melaporkan tentang kerugian. Dan harapan kami dengan hujan yang begitu lebat, kami berharap seluruh masyarakat untuk selalu waspada dan siaga. Meski belum ada laporan kerusakan, namun pihak BPBD setempat masih terus melakukan pemantauan di wilayah yang dilanda hujan es. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Lubang raksasa di Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah semakin meluas. Sebelumnya, luas sinkhole diperkirakan mencapai 3.000 meter. Longsoran tebing terus tergerus hingga 5 meter setiap harinya. Kebun dan lahan pertanian warga perlahan hilang. Tanaman yang sebelumnya masih bisa diselamatkan, kini tak lagi dapat dijangkau karena masuk ke zona merah berbahaya. Menganalisa dulu pergerakan tanah itu, karena analisa saya kemarin, di situ masih turun, Pak. Mungkin 2 bulan kemudian baru atau 3 bulan baru dapat hasil langkah apa, bentuk penanganan apa yang akan dilaksanakan di titik tersebut. Dan dipastikan segera akan kami laksanakan. Jadi kita menganalisa dulu struktur tanahnya, jangan nanti begitu kita turunkan alat berat, kita mengadakan misal pemancangan semuanya, rupanya tanah masih bergerak. Kementerian Pekerjaan Umum masih melakukan kajian untuk menentukan metode penanganan yang paling tepat dan aman. Area terdampak terus dipantau petugas untuk mengantisipasi longsor susulan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Kami tentunya sudah memerintahkan untuk jajaran kita yang ada di sana untuk melakukan pengejaran dan pendalaman karena identitasnya kita juga sudah memiliki gambaran, sehingga kemudian bagaimana menuntaskan dan kita minta supaya peristiwa-peristiwa yang terjadi beberapa hari ini TNI dan Polri bersinergi untuk mencegah jangan sampai terjadi peristiwa-peristiwa selanjutnya. Dan tentunya kami minta kepada seluruh personel Polri, khususnya yang terlibat di dalam Satgas maupun yang ada di wilayah, untuk memastikan agar masyarakat merasa tenang dan melakukan penegakan hukum. Bulan Ramadan yang penuh berkah dimanfaatkan sebagian umat Islam untuk menunaikan kewajiban zakat, salah satunya zakat penghasilan. Namun baru-baru ini muncul wacana banyak warga yang tidak lagi wajib bayar zakat gara-gara kenaikan harga emas. Selama ini hitungan nisab atau batas minimal harta diwajibkan zakat penghasilan setara 85 gram emas 24 karat selama 1 tahun. Jika harga emas melejit ke 3 juta rupiah per gram, maka nisab zakat penghasilan kini mencapai 255 juta rupiah. Jika merujuk hitungan tersebut, maka gaji 20 juta sebulan pun tidak lagi dikenakan wajib zakat. Isu ini menjadi perhatian serius Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Dengan hitungan acuan penetapan zakat dengan emas 24 karat, jumlah pembayar zakat bisa turun drastis, sementara jumlah penerima zakat tetap tidak berkurang. Ketua Basnas Nur Ahmad menyatakan potensi zakat bahkan bisa hilang hingga 62%. Basnas tidak tinggal diam. Berkoordinasi dengan MUI dan Kementerian Agama, Basnas akan merumuskan aturan baru zakat penghasilan dengan merujuk pada harga emas 14 karat, bukan lagi emas 24 karat. Emas 14 karat memiliki kandungan emas 58%, sehingga sudah lebih dari separuh dan tetap memenuhi syarat sebagai acuan nisab. Aturan ini tengah dikebut dan ditargetkan rampung sebelum bulan Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Indonesia bagaimana seperti tadi? Teknisnya seperti yang tadi, Yang Mulia. Dijelaskan mungkin tadi. Selain tuntutan 18 tahun penjara, jaksa menuntut Kerry membayar denda sebesar 2 miliar rupiah subsidiar penjara 190 hari. JPU meminta majelis hakim agar menjatuhkan pidana tambahan kepada Kerry untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 13,4 triliun rupiah subsidiar penjara 10 tahun. Kerry diyakini bersalah melanggar pasal 603 Jungto pasal 20 huruf C KUHP Nasional, Jungto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. JPU menilai perbuatan Kerry tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN sebagai keadaan memberatkan. Keributan ini terjadi saat pemain dari kedua tim terlibat adu mulut di tengah lapangan. Situasi ini memanas setelah salah satu pemain dari Tanggamus Farmer Angon Saka FC melayangkan tamparan ke pemain TS Saiburai. Puncak drama terjadi di menit-menit akhir pertandingan. TS Saiburai berhasil merobek gawang Angon Saka melalui skema rebound dan kemelut di depan gawang. Namun wasit menganulir gol tersebut karena pemain TS Saiburai dianggap berada dalam posisi offside. Keputusan ini langsung memicu protes keras dari para pemain dan ofisial TS Saiburai. Situasi semakin tak terkendali ketika sejumlah penonton turun ke lapangan dan berusaha mendekati wasit serta perangkat pertandingan. Menyikapi kericuan ini, PSSI Lampung membuka ruang protes serta menyiapkan sanksi usai final Liga 4 ricuh. PSSI memberikan ruang untuk tim yang protes di dalam pertandingan sehingga sesuai statuta PSSI akan ada di talaah pertandingan tadi apakah wasit memang benar melakukan keputusannya ataupun tidak. Ya nanti kan di TC kita sudah peraturan-peraturan di Liga 4 sudah ada. Sehingga nanti ada apapun yang hal-hal yang di luar dari peraturan tentunya akan kita akan adanya sanksi. Insiden ini menambah daftar panjang catatan kerusuhan di ajang sepak bola daerah. Pihak berwenang diharapkan segera mengambil langkah tegas agar kompetisi sepak bola dapat berjalan aman dan sportif. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Tolong teman-teman. Itu cowok? Iya, cowok, Pak. Aksi pencurian yang terekam CCTV ini terbilang nekat. Sejumlah orang terduga pelaku terang-terangan membawa puluhan koleksi batik tulis mewah karya Rahmat Aminadi di pameran kerajinan terbesar tanah air Inacraft 2026. Dari rekaman CCTV, pelaku berjumlah 3 orang, 2 pria dan 1 wanita membawa batik yang sudah dimasukkan di dalam karung. Pencurian koleksi batik mewah ini terjadi sehari sebelum pameran digelar di Jakarta Convention Center 3 Februari lalu. Total batik mewah yang dicuri diperkirakan senilai 1,3 miliar rupiah. Beberapa di antaranya merupakan batik pesanan pihak Istana Negara. Kehilangannya ada beberapa bahan batik, kurang lebih nilainya sekitar 1,3 miliar. Berupa bahan batik yang diambil dari stand dari batik yang mengikuti di acara Inacraft tersebut di JCC. Polisi telah mengantongi identitas para pelaku dan kini dalam pengejaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Aksi nekat seorang perempuan menggegerkan kawasan pertokoan emas di Jalan Songba Opu, Makassar, Sulawesi Selatan. Perempuan berinisial S diduga melempar bom molotov ke dalam toko emas Logam Mulia. Bom molotov yang digunakan pelaku terbuat dari botol air mineral yang diisi bahan bakar minyak, kemudian dibakar dan dilemparkan ke arah etalase toko. Pelaku yang diduga sedang terlilit utang ini juga nyaris menggondol emas senilai 2 miliar rupiah. Warga dan pedagang di sekitar lokasi sigap mengamankan pelaku sebelum api membesar. Polisi yang tiba di lokasi langsung menangkap terduga pelaku. Pelaku ini
dia terlilit hutang. Ya, jadi kalau disampaikan dia terlilit hutang yang cukup banyak, sehingga melakukan jalan pintas untuk melakukan pencurian di toko emas dengan harapan nanti emasnya kalau dijual bisa melunasi hutang-hutang. Nah ini kami masih dalami hutangnya kepada siapa, dalam bentuk apa, begitu ya. Ini masih kami dalami karena sampai saat ini memang kami belum menemui pihak-pihak yang disebutkan dihutangi oleh yang bersangkutan. Untuk saat ini pelaku ditahan di Polrestabes Makassar, di tahanan khusus perempuan, dan tentu kami masih mendalami adanya pelaku lain. Barang bukti berupa sisa botol molotov dan cairan mudah terbakar telah diamankan. Sementara perhiasan emas yang sempat diambil langsung dikembalikan kepada toko emas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pencemaran limbah kimia cair dari kebakaran gudang pestisida di Tangerang dan Tangerang Selatan berbuntut panjang. Area tercemar meluas hingga 22 km dari mulai Sungai Jelatreng, Cisadane hingga Teluk Naga. Untuk menetralisir zat berbahaya di sepanjang aliran sungai, tim BPBD Kota Tangerang dan relawan menuang 1.500 liter cairan ekoenzim ke Sungai Cisadane. Cairan yang dipastikan aman ini dapat membantu menetralisir sungai dari pencemaran. Sementara itu, tim investigasi Kementerian Lingkungan Hidup terus menyelidiki pabrik kimia cair yang mengakibatkan pencemaran sungai. Dengan menggunakan alat pelindung diri, tim KLH masuk ke dalam pabrik yang berada di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan. Dari penyelidikan awal, pabrik pestisida ternyata tidak memiliki fasilitas pengolahan limbah. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik telah menyegel pabrik kimia tersebut dan menyiapkan gugatan terhadap perusahaan. Hingga saat ini, 7 orang saksi telah diperiksa. Sementara hasil uji lab kandungan air Cisadane akan dikeluarkan pekan depan. Audit lingkungan akan kita mintakan sebagai bentuk sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada pengelola kawasan juga terhadap tenan yang menyebabkan terjadinya kasus ini. Pencemaran Sungai Cisadane terjadi usai kebakaran gudang penyimpanan bahan kimia di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten. Limbah pestisida diduga mengalir ke sungai membuat sumber air baku tercemar dan ribuan ikan mati. Dari Tangerang, Banten, tim liputan iNews melaporkan. Komando Lintas Laut Militer atau Kolin Lamil menggelar kegiatan bersih Pelabuhan Tanjung Priok di Dermaga Mako Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan maritim. Dibuka oleh Panglima Komando Lintas Laut Militer atau Pangkolin Lamil, Laksamana Muda TNI Rudi Aviantara, kegiatan ini dihadiri berbagai unsur strategis maritim. Pangkolin Lamil menekankan program ini bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi langkah konkret membangun budaya peduli lingkungan. Aksi bersih-bersih ini semakin meriah dengan adanya kompetisi kebersihan antar tim. Kegiatan serupa juga dilakukan secara serentak di Satlin Lamil 2 Surabaya dan Satlin Lamil 3 Makassar. Kolaborasi jika dari rekan-rekan dari satuan kerja yang ada di Tanjung Priok membutuhkan kami untuk melakukan kegiatan yang sama, pengambilan sampah, pembersihan. Kami mengucapkan terima kasih kepada instansi kemaritiman terkait yang sudah berpartisipasi dalam pembersihan sampah di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok. Tadi banyak peran dari instansi kemaritiman seperti KPLP, Bea Cukai, Imigrasi, Kehutanan, kemudian Pelindo, Pelni, Polair, Baik Angkair, Angkatan Darat, dan seluruh instansi yang terlibat tadi. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Tujuannya adalah sebagai tindak lanjut dari pemerintah untuk membersihkan sampah di lingkungan kita yang ada di Tanjung Priok. Awan panas Semeru dengan jarak luncur hingga 6 km pada Sabtu pagi terjadi sebanyak 3 kali dan awan panas ini mengarah ke sisi tenggara atau ke arah Besuk Kobokan. Menurut BPBD Kabupaten Lumajang, aktivitas vulkanik Gunung Semeru meningkat beberapa hari terakhir ini. Meski masih dalam radius aman dan status gunung di level 3, namun BPBD Kabupaten Lumajang menyiagakan anggotanya di jalur evakuasi untuk mengantisipasi terjadi erupsi yang lebih besar. Warga juga dilarang beraktivitas di radius 13 km dari puncak. Karena memang jauh dari pemukiman warga. Antisipasi kita tetap standby di pos dan memasang dengan
dengan memasang sirine apabila terjadi APK luncurannya jauh, kita nyalakan sirine, pasukan standby di jalur evakuasi untuk membantu warga ketika terjadi letusan yang eskalasinya besar.